penyakit klasik sekaligus banyak menjadi hambatan dan tantangan para pebisnis di HNI ketika merintis menjadi seorang agen stok ataupun berhasil membuka cabang baru, yaitu mampu melahirkan agen stok yang baru, biasanya berhadapan dengan penyakit klasik ini Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana hilangnya produk dari etalase dan kemudian ataupun hilangnya juga point value yang ada di HSIS. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan kembali dengan narasumber kita yang sudah luar biasa tentunya ya. Bu Ira sudah makan asam, garam, cabe, ya semuanya kayaknya ya tentang masalah di HNI ini, yang insya Allah kita akan berguru kepada beliau Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bu Ira. Silakan dilanjutkan untuk terapinya, ya, healing krisisnya kalau begitu ya sekarang. Silakan Bu Ira. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Terima kasih Kang. Jadi memang kita kembali lagi ya, memang bukan suatu hal yang penting, bukan prioritas banget untuk menjadi stokis itu ya, gitu sebetulnya gitu. Tapi yang penting bagaimana dia bisa melahirkan stokis di bawahnya. Tapi bagaimana kita bisa melahirkan stokis di bawah kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana caranya merawat, gitu. Dan kita sendiri nggak menilai bahwa bisnis saya ini besar loh. Seberapa besar kamu menilai bisnis kamu di HNI ini? Kalau ada orang yang bilang saya siap sukses di HNI, saya bisa jadi LED, bahkan jadi platinum gitu, mimpi dia sangat besar, tapi dia belum bisa membuktikan dengan dia menjadi stokis 5 juta tuh dia enggak, gitu. Enggak lah. Ya, perlu dipertanyakan juga. Makanya saya buktikan dengan jadi stokis dia. Supaya apa? Supaya dia tahu bagaimana cara mensupport, mendistribusikan produk halal ini kepada mitra-mitra di bawahnya. Gitu ya. Jadi bukan hal yang prioritas sebetulnya menjadi stokis, karena jangan dipaksakan juga kalau memang teman-teman nggak punya modal, nggak punya uang sampai harus ngutang. Bahkan ya, kenapa bisa terjadi sih penyakit-penyakit klasik tadi? Karena memang dia memulainya menjadi stokis itu adalah dengan dia nabung biasanya ya. Saya 1 juta nih nabung di BC, disimpan dulu ya sampai saya jadi 5 juta. Nanti kalau udah 5 juta baru diinput satu invoice, kan dia jadi stokis, jadi status niaga ya, jadi stokis gitu. Begitu 5 jutanya diinput, resmi jadi stokis, kan barangnya nggak ada. Barangnya mungkin hanya 1 juta, hanya 1 juta itu yang diputar-putar dari awal gitu. Ya wajar gitu. Akhirnya penyakit ini terus menerus gitu. Gimana jadi udah borok itu terus aja gitu ya. Harus segera diterapi dan harus segera memperbaiki diri. Nah ini kalau dia nggak punya cara, nggak ada resepnya ya, jauh dari mentor, bahkan tidak mau mengikuti arahan mentor gitu, nggak hadir di home sharing, nggak ada program yang dia bisa jalankan, ya ibarat itu tadi, jodoh itu sistemnya dia tidak paham, agen rekrut juga tidak, produk juga tidak ada, hingga akhirnya tidak berjodoh, teman-teman jadi platinum di HNI ya, belum ya. Nah, kembali ke penyakit tadi teman-teman, yang sudahlah ya kita beristighfar saja. Kembalikan lagi semangatnya bahwa oh iya ya, menyadari bahwa bagaimana mitra-mitra di bawah ini bisa belanja produk kalau saya tidak menyediakan gitu. Nah, mulai dari dia menghargai bisnisnya sendiri, hargai bisnis Anda sendiri. Terapinya kalau yang saya lakukan bagi yang sudah berpenyakit ini adalah segeralah dia membuat komitmen, ya, membuat komitmen, tapi jangan dilanggar lagi, karena kalau dilanggar lagi akhirnya menjadi habit yang nggak bagus. Wajar ya, banyak sekali mimpi kita yang meleset hari ini karena mindsetnya nggak benar ya. Kita lagi menjalani bisnis di HNI. Bisnis itu bicara mindset. Kalau mindsetnya benar, pola pikirnya benar ya, mimpi dia besar, insya Allah kerja-kerjanya juga akan mengikuti gitu. Kerja-kerjanya juga besar. Tapi kalau dia saja tidak menghargai bisnisnya, dia korupsi terhadap perusahaannya sendiri, 5 juta jadi stokis, digrogotin ya, dia korupsi, ngopi nggak bayar gitu. Ada tamu diseduhin kopi ngambil dari etalase gitu kan, tidak bertanggung jawab ya, itu kan dia korupsi kan. Nah itu kalau dibiarkan ya akhirnya etalasenya menjadi kosong.
Yang sudah-sudahlah, mulai hari ini saya akan berkomitmen mengembalikan haknya stokis senilai 5 juta rupiah kalau memang ada stokis. Dan jangan buru-buru mau jadi DC gitu. Ini banyak nih, sampai hari ini pun masih banyak semangat menjadi DC, semangat menjadi AC. Padahal uang 20 jutanya belum ada, 50 jutanya belum ada. Jadi dia mengumpulkan uang-uang dari calon-calon stokis. Ini kan mau jadi stokis, Bu. Ada 3 yang mau jadi stokis. Jadi dapat 15 juta, saya tinggal nyari 5 jutanya lagi gitu. Yang merasa seperti itu. Gitu. Nah, ya namanya juga leader, Bu. Saya kan pengen mencontohkan biar saya juga bisa melayani stokis-stokis saya gitu. Tapi dia kalau kita bukan fokus kepada hal itu, teman-teman semua, ada rezeki bonus yang didapatkan di HN itu kan 2 ya. Dari status niaga dan karir. Ibarat dari rezeki dari kios, ya, ini kios nih, ya, yang kalau ibu melayani pembeli ya, ini stokis, melayani para agen-agen, itu rezeki kios, karena kita nunggu, ya, nunggu orang datang belanja, nggak ada yang belanja ya dia nggak dapat omset hari itu. Ya bagus kalau misalnya yang belanjanya adalah mitranya, menjadi omset dia. Kalau yang belanjanya orang lain, mitra lain, ya jaringan lain, cross line gitu, dia hanya dapat 11% dari situ. Itu rezeki kios Anda dengan bonus atau rezeki pasar, karir, membangun pasar, melahirkan stokis di mana-mana. Nah, itulah pemenang games ini ya. Anggap kita main games nih ya. Pemenang games ini adalah mereka yang berhasil melahirkan stokis di mana-mana di setiap jalurnya. Tapi sebelum itu, bagaimana kita bisa mengarahkan, bagaimana kita bisa mengajarkan ya kepada mereka cara-cara kerja yang benar sebagai seorang stokis, agar dia tidak menjadi bonusnya cuma nggak dapat bonus niaga saja, tapi juga mendapatkan bonus karir ya, jenjang karir di HNI. Teman-teman harus menghargai bisnis ini sebaik mungkin, yaitu dengan cara teman-teman memahami prinsip pohon bisnis itu tadi yang saya sampaikan di awal ya, mulai dari akar modalnya dikembalikan. Kembalikan akar modal, bisa jual cincin ya, bisa pinjam tabungan sama suami untuk anak-anak sekolah, atau pinjam sama saudara gitu, silahkan. Tapi tidak boleh minjem sama mentor. Sebaiknya begitu. Dan tidak boleh pinjam produk sama BC untuk mengembalikan akar. Jadi kalau ke BC itu beli ke BC, ya. Sama mentor tolong ajarkan saya, biar saya jadi stokis yang punya penghasilan, terus membesar, omset juga membesar gitu. Sama mentor silakan konsultasi gratis, ya. Tapi jangan pinjam sama mentor, jangan pinjam sama BC, pinjam sama suami, sama saudara, ya, sama bos atau sama sahabat silahkan. Kalau memang ada LED mentornya yang mau menjamin ya, tanda kutip nih, menjamin, maksudnya menjadi saksi dan mau membersamai untuk mengembalikan akarnya karena dia mengikuti sebuah program, saya mau sukses dalam waktu 6 bulan gitu, mau menjadi ED tolong dampingi saya mentor gitu. Ya saya mau siap sebagai mentor, karena tapi ingat Anda harus menjalankan program, Anda harus menjalankan sistem dengan baik gitu. Nah, kembalikan akar itu penting. Dari mana akarnya? Silakan Anda pikirkan dari mana akar modal itu. Jadi tadi yang HSIS-nya masih 3 juta, belum 5 juta, atau mungkin nol, ya udah istighfar. Anda hari ini serius nggak, punya tujuan yang jelas nggak gitu, punya mimpi yang belum terwujud, atau jangan-jangan teman-teman nggak punya mimpi ya. Ini salah satu bagian dari terapi dari SDM-nya, dari orangnya sendiri gitu. Kalau dia udah nggak punya mimpi, ya sulit gitu. Kenapa? Karena mimpi itu adalah rahasia pertama. Yang mau saya sampaikan rahasia-rahasia berikutnya. Yang paling pertama adalah sebelum saya kerja, sebelum saya jadi stokis, sebelum saya PCA, sebelum saya home sharing ya, sebelum saya punya doa yang sangat spesifik kepada Allah, sebelum kerja-kerja nyata itu, yang paling pertama adalah saya miliki dulu mimpinya. Mimpi yang kuat gitu. Dan saya komitmen, konsisten gitu. Sampai dengan mimpinya terwujud, pokoknya saya mintanya sama Allah yang mimpinya ini. Mimpinya itu apa, tujuannya itu apa gitu. Tujuannya harus jelas dulu. Itu yang paling dasar. Karena dari situlah kita akhirnya jadi semangat untuk bergerak. Nah, bicara mimpi, ini Masya Allah ya, satu sisi yang senang saya bahas tentang mimpi ya. Karena
Ada orang yang tidak bisa punya keinginan tapi tidak bisa membayangkan, bahkan tidak bisa menulis. Apa mimpi saya? Saya nggak bisa, Bu. Tapi saya pengen sukses gitu. Saya pengen kaya. Tapi dia tidak bisa menyebutkan kayanya kaya apa. Suksesnya sukses gimana. Kaya itu maksudnya gimana, Pak? Punya apa gitu. Ini kalau ada training agen stokis ya di Baca Buku 1 sampai dituntun. Bapak punya mimpi nggak? Bang bingung dia. Pokoknya saya pengen kaya, Bu. Ya kaya yang seperti apa, Pak? Nah, memang dia hari ini harus sadar bahwa berapa income yang dia dapatkan hari ini, berapa yang harus dia keluarkan setiap bulannya untuk keluarganya ya, dapurnya seperti apa. Bisa jadi dia nggak mau PCA, nggak mau home sharing karena memang dapurnya nggak ngebul. Gimana saya mau PCA, Bu? Gimana saya mau home sharing? Wong saya buat makan juga susah gitu ya. Jadi dia, nah ini salah satu bagian dari terapi di kerja-kerja nanti gitu. Jadi bagaimana dia memiliki mimpi yang besar, di mana dia bertahap lah. Mimpi yang paling terdekat dulu yang harus dia clearkan. Apa yang menjadi kebutuhan dia saat ini. Nah, bicara mimpi, Masya Allah ya, ini jadi ke mimpi sebentar ya, karena ini penting. Bagian dari rahasia yang akan saya bongkar adalah pertama, miliki mimpi yang besar. Cara berpikir, mindset yang benar, ya, insya Allah itu akan menghasilkan mimpi yang sangat luar biasa. Mimpi yang insya Allah akan terwujud karena dia tidak hanya sekedar berani menuliskan, tidak hanya sekedar berani mengucapkan, tapi dia meyakini itu dengan iman, bahwa yakin mimpinya akan terwujud. Nah, kalau udah yakin, udah ada gambarnya yang jelas, insya Allah action-actionnya itu mengarah kepada tujuan dia. Semakin detail, seperti apa kerja-kerjanya stokis, seperti apa LED itu, apa yang harus diraih, capaian LED itu apa? 7 juta 1 bulan, serapan omset 36.000 poin, yang tersebar di 10 jalur misalnya ya, setiap jalurnya, berapapun besarnya serapannya hanya 9.000 gitu. Itu kan detail ya, kerja-kerja detail gitu. Nah semakin detail gitu, ibaratnya semakin ribet gitu ya, menurut dia, semakin kecil-kecil dia pikirin, itu semakin fokus. Semakin fokus. Jadi ya hari ini nggak fokus, hari ini saya memang nggak fokus, Bu. Kenapa nggak fokus? Karena memang nggak jelas. Masih ambiar ya, masih belum jelas mimpinya apa, limit batas waktunya kapan, jadi LED itu belum ada. Ya, terus capaiannya berapa yang harus saya raih setiap bulan belum punya. Kerja-kerjanya seperti apa kalau mau jadi LED juga nggak tahu. Nah, maka akhirnya tidak fokus. Nah, dimulai dari stokis inilah insya Allah teman-teman akan banyak ada gerakan-gerakan, akan ada banyak event-event, akan ada banyak pertemuan-pertemuan karena di rumahnya sudah pasang banner gitu ya, ada display produk di sini, terus apa saja sih health food and beverage, apa saja sih health produk itu di HNI, cosmetic and home care-nya apa saja sih, terus saya juga pakai. Terus saya demokan sedikit-sedikit satu persatu. Saya nggak tahu demo apa ya hari ini, buka di YouTube, bagaimana cara demo greenwash gitu. Rumahnya sudah seperti ini, setidaknya perform. Orang sudah lihat. Nah, ini penyakit juga nih Kang. Banyak stokis ya yang saya lihat. Itu stokis, maaf, dari spanduknya aja udah lusuh gitu. Ya, pernah nggak lihat lewat gitu ke kampung mana gitu ya, atau ke gang-gang mana, ke komplek-komplek mana, di perumahan mana, itu stokisnya, spanduknya itu udah, bahasa Bogornya, ini, rawing. Campang-camping ya. Robek-robek gitu ya, udah kehujanan, kepanasan itu spanduk ya. Rasanya saya pengen ada namanya, pasti saya baca gitu. Karena kalau saya menemukan spanduk stokis gitu, itu seperti ketemu saudara gitu. Seperti ketemu apa ya gitu, ngelihat stokis di kampung-kampung itu ya. Ada spanduk halaman, itu excited banget gitu, kayak ngelihat apa gitu. Ngelihat ada logo HNI itu ya. Gitu. Di tempat keramaian, di kerumpulan orang, di tempat wisata, ada yang bawa kantong HNI. Siapa tuh gitu. Sampai kayak gitu coba, Masya Allah. Jadi kalau saya ngelihat di kampung-kampung ada rumah, di pagernya itu ada spanduk, kalau masih kinclong, oh stokis baru nih kayaknya nih gitu. Stokis baru nih gitu. Tapi kalau yang udah lusuh, robek-robek, itu saya gemes banget. Pengen ganti gitu rasanya gitu ya. Karena dia bikin aja berapa sih, 30.000, kemarin saya bikin 45.000 ya.
yang udah terlengkap gitu, pakai nama dia gitu. Itu kan bikin orang jadi jelas gitu. Tapi kalau udah gambarnya pudar itu ya cabut aja gitu ya. Memalukan bisnis muslim gitu kayaknya. Saya jadi dianggap masih tukang ya. Gitu. Itu dari salah satu hal kecil saja gitu teman-teman. Anda tidak menghargai bahwa ini bisnis besar. Seberapa besar Anda menghargai bisnis Anda? Padahal kalau dibandingkan Amat, Imat, ya, Bemat gitu, semua yang mat-mat itu yang hari ini banyak di sekitar kita, mereka Masya Allah ya, berani loh berinvestasi tidak sedikit, ratusan juta, belum sewa rukonya, belum karyawannya, gaji karyawannya, belum sistemnya, dan segala macamnya gitu. Dia berani demi ngambil keuntungan yang 100-200 perak setiap item produk. Yang itu tetangga sebelah kita Pak Haji juga ada. Gitu. Nah tapi kita di HNI 5 juta Anda belum bisa memanage dengan baik 5 juta. Gimana dengan ratusan juta? Atau mungkin karena 5 juta ya jadinya merasa gampang gitu. Kalau gampang ya kembalikan 5 jutanya itu bukan hak Anda. Itu hak bisnis Anda, hak stokis. Dulu akarnya kan kita jadi stokis, bukan stokis dengan sebuah perusahaan dengan harapan kita bisa sukses besar gitu. Hari ini yang bukan stokis juga bisa sukses besar. Suami saya Pak Sudarmadi bukan stokis. Ya. Bukan stokis tapi dia bisa melahirkan banyak stokis. Nah, tapi hari ini Anda yang sudah stokis harus mulai menghargai bisnis Anda. Nah, penyakit-penyakit tidak ada produk itu bisa karena dianya tidak bisa memanage keuangan, ya. Buruk itu di manage keuangan, atau dia yang nggak tegaan. Banyak juga nih penyakit-penyakit stokis-stokis, Bu, saya nggak tega, Bu, ada orang kesini mau beli uangnya kurang gitu. Akhirnya saya kasih dia produk. Lama-lama dia nggak dilunasi, ya udah sekarang nggak tahu kemana orangnya gitu. Nah itu banyak juga yang kayak gitu. Nah ini juga perlu dipahami teman-teman, masih masalah modal untuk mengembalikan modal. Mulai sekarang kalau memang orangnya nggak ada lagi dan nggak mau ditagih, udah tulis surat aja, diikhlaskan, ya. Daripada nanti teman-teman nagih terus lebih galakan dia ya, udah diikhlaskan. Kembalikan lagi kepada bisnis Anda bahwa hari ini saya harus utuh. Etalase saya harus sudah mulai penuh lagi nih 5 juta supaya orang yang belanja itu semangat gitu. Kan kita semangat ya kalau masuk ke market-market produknya penuh full gitu ya, semangat ya kita lihatnya ya. Nah, rame gitu, terawat, bersih gitu, pasti semangat lah. Umat Islam pasti bangga lah kita punya market seperti itu. Dijaga itu semuanya. Dan bagaimana Bu kalau misalnya ada yang mengutang? Ingat, hargai bisnis Anda. Seberapa besar Anda menghargai bisnis Anda? Saya dulu sering diilustrasikan begini sama Pak Sudarmadi. Coba Umi pikir deh. Kalau ke dokter, udah dikasih resep sama dokter, terus tebus di apotek, bisa nggak kita ngutang ke apotek untuk nebus obat? Nggak bisa, paling bisa juga beli setengahnya, itu juga kan harus lunas. Nah, seperti itulah mindsetnya gitu. Jadi kalau misalnya ada, dia yang perlu anaknya sakit ya, ya itu kan apotek Bu, itu kan konvensional, kita kan bisnis muslim, harus saling bantu. Oke, saya diajarkan sama mentor saya Pak Erwin, ada uang sedekah yang memang untuk ngebantu. Jadi ada 3 dompet untuk para stokis. Mulai hari ini, cari dompet 3. Ya, 1 itu dompet modal, 2 dompet untung langsung, selisih keuntungan dari harga agen. Yang ketiga itu ada dompet ini sederhana aja ya kalau saya, dompet pribadi, ya dompet belanja, dompet uang sekolah, buat bayar listrik, buat ya hari-hari ya itu ada dompet. Uang dikasih sama suami buat belanja bulanan, tuh ada satu dompet di situ. Ada 3 tuh. Karena ini pengalaman saya pribadi, isi dompet pribadi kalau awal bulan gajian gitu, itu suka dibeliin produk dulu semua. Supaya penuh etalase. Nanti udah mau akhir bulan etalase kosong. Nah ini juga bagian dari Masya Allah ya. Kita adalah ratunya di bisnis ini. Bagaimana kita bisa memanage. Jadi kalau nanti ada salah satu mitra kita yang belanja dan dia uangnya kurang, ya lalu Anda tidak tega gitu, dibuatlah simulasinya. Ada 3 dompet, kasih lihat tuh sama mitra Anda ya yang lagi mau beli dan uangnya kurang. Kasih lihat simulasinya begini. Ibu mau beli apa?
saya mau beli Zidavit sama MHS karena anak saya demam. Zidavit harganya karena dia agen, berarti harganya udah murah banget, 60.000. MHS-nya jadi 30.000. 60 sama 30, 90.000. Dia uangnya cuma 50.000. Sisanya bulan depan ya Bu, 40.000-nya lagi. Kalau ada yang kayak gitu, teman-teman, jangan langsung dibilang, oh iya Bu, nggak apa-apa, tenang aja, dekat ini kok sama tetangga. Ah Ibu, gampang kok itu. Itu kan yang sering kita sampaikan ya. Itu yang membuat kita akhirnya ya gitu, salahnya di situ. Ya. Terus bagaimana Bu? Ketika dia punya uang 50.000, kita keluarkan 40.000-nya kekurangannya dari dompet pribadi. Dari dompet pribadi. 40.000 keluarkan, kasihkan ke dia. Ini Bu, saya pinjamkan 40.000-nya dari dompet uang jajan anak saya sekolah. Dari dompet belanja seminggu. Gitu. Dari suami saya. Saya pakai uang ini ya Bu, nih akadnya. Saya pinjamkan dari uang pribadi saya. 40.000 kasihkan ke ibu itu. Dia jadi punya uang 90.000. Ya, karena 40.000-nya dipinjami dari uang pribadi. 90.000-nya berikan ke kita. Kita kasih 1 botol Zidavit dan 1 botol MHS. 90.000-nya masukkan ke dompet modal. Ini 90.000-nya saya masukkan ke dompet modal nih Bu, karena saya hari ini, sore ini saya harus langsung belanja lagi ke BC, supaya di etalase saya ada lagi Zidavit sama MHS, kan tadi udah dibeli sama Ibu. Kalau saya nggak saya pinjemin dari uang saya, nanti Zidavit saya berkurang 1 Bu. Sampaikan. Tapi dengan ramah, tetap dengan ramah. Kita mengajarkan, mengedukasi kepada mereka bagaimana akad ya dalam berbisnis. Jangan sampai simulasi itu tidak ada, karena dia akan belajar dari situ. Dan saya amat sangat yakin ketika pembeli itu pulang, dia akan kepikiran terus. Saya punya hutang 40.000, dia ngambil dari dompet belanja anaknya ongkos sekolah atau jajan sekolah atau uang belanja, gitu. Akan kepikiran terus sama dia, hingga akhirnya nggak nunggu sampai akhir bulan deh, nggak nunggu nanti gajian deh. Kalau ada saya langsung bayar. Saya pernah simulasikan ini, besoknya dia datang, Bu, saya mau bayaran kemarin ya. Oh nggak apa-apa Bu, kan Ibu bilangnya nanti awal nggak apa-apa Bu. Ini kebetulan ada uangnya. Itu edukasi yang perlu disampaikan. Itu baru kecil loh. Rahasianya dalam bisnis ini adalah sukses besar. Ya, rahasia lain, sukses besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Langsunglah input. Hari itu juga, meskipun dia belum bayar ya, meskipun dia ngutang misalnya gitu. Saya input ya Bu langsung ya, karena ini omset Ibu hari ini. Nah ini hak Ibu. Itu beda lagi tuh. Karena memang Ibu seorang stokis, Ibu punya kewajiban untuk menginput setiap agen yang belanja. Clearkan hari itu dengan dia. Dan dia teredukasi oleh kita. Itu salah satunya ya, bagi yang memang nggak tega. Sama sih, nggak tega. Saya juga dulu gitu. Tapi ternyata, oh iya, saya ini sedang jalanin bisnis ya. Terus dari mana uang sedekah? Ya sedekah aja. Kalau kata mentor saya, Bu, sedekah itu bukan dari akar. Tapi dari uang, dari buah kita yang nanti akan kita dapatkan. Dari bonus berkah kita di HNI, itu kita bagi. Kita bagi 3. 30% untuk zakat infak sodako, gitu. 35% untuk investasi kembali menguatkan atau menambah akar modal. Atau saya mau bikin brosur, bikin spanduk, bagi-bagi spanduk misalnya ya. Apa itu investasi ya? Lalu sisanya 35% adalah untuk pribadi saya. Ya, mau beli hadiah buat suami, jalan-jalan sama anak, itu 35% dari bonus setiap bulan saya, gitu. Itu dibagi. Jadi kalau mau sedekah ya di situ. Jangan dari akar modal. Bahkan kalau mentor saya ya menyampaikan, suami ngopi, anak demam gitu, bayar. Kita ngambil di etalase MHS 1 botol 30.000, bayar. Suami ngopi 6.000, bayar. Gitu. Itu salah satu kita menghargai bisnis kita. Seperti itu terapinya. Nah, penting teman-teman, yang pertama adalah, yang paling fundamental adalah seorang stokis mau sukses di HNI, tadi akarnya dikembalikan. Bagaimanapun caranya akarnya kembalikan. Tapi tidak boleh berhutang sama mentor atau sama BC, karena pasti ada tahu jawabannya. Kenapa kalau ngutang sama BC, ngutang sama mentor ya. Nah, kembalikan itu semuanya, dan tidak boleh pinjam ke bank, itu riba ya, berarti Anda menambah masalah ya kalau seperti itu.
dan tidak boleh menggunakan uang, tidak, apapun yang terjadi anak tidak boleh menggunakan itu. Misalnya anak mau SPP nih, ngambil uang dari situ. Anak sakit ke rumah sakit nih butuh uang 2 juta, ngambil dari uang stokis. Itu yang membuat kita jadi tidak pernah besar bisnis ini. Anggap aja memang perusahaan itu adalah perusahaan yang memang nggak bisa di grogoti sama sekali ya. Korupsi lah kita kalau ngambil uang 1 rupiah pun dari situ gitu. Itu mindsetnya. Bicara bisnis adalah bicara mindset. Kalau mindsetnya benar, insya Allah bisnis Anda akan besar. Gitu. Dan bisnis yang besar itu dimulai dari yang kecil, dari yang sederhana. Di mana kita terus memberikan ilmunya, terus berbagi, insya Allah akan Allah tambah. Itu juga rahasia ya, berbagi sebelum bertambah. Kasih ilmu sebanyak mungkin, dampingi mitra sesabar mungkin, bangun keyakinan kita, dan bersabar menghadapi setiap tantangan yang dihadapi oleh mitra ya. Itu berbagi gitu, insya Allah akan Allah tambah. Ilmu yang ada, kasih ke mitra. Kalau kita pengen dapat ilmu baru lagi, kan gitu rumusnya. Itu rahasia. Nah, lalu kita juga memahami bahwa kerja-kerja kita ini nggak cuma sekedar kerja otot, nganterin produk, stokis ya, nganterin produk. Kalau memang itu dalam rangka sedang follow up, oke, itu bagus ya, mencontohkan yang baik. Tapi udah bertahun-tahun di HNI jadi stokis, masih nganterin produk. Nah, itu perlu dievaluasi. Kerja-kerja kita nggak cuma sekedar kerja otot, tapi bagaimana kita kerja cerdas, ya pikirkan bagaimana agar kita juga bisa membuka lahan pekerjaan untuk yang lain. Di mana stokis hari ini, saya harus punya asisten nih yang input, saya bagian home sharing, saya bagian bunga ya, event gitu, event di mana-mana, PCA di mana-mana gitu. Nah, siapa yang jagain toko gitu. Nah, itulah perlunya kerjasama, perlunya kita juga menyampaikan roadmap kita bersama keluarga di rumah ya, melibatkan keluarga atau teman-teman udah bisa menyisihkan uang 500.000 setiap bulannya dari bonusnya untuk menggaji salah satu tetangga misalnya yang lagi pengangguran untuk jagain toko kita gitu ya, jagain kios kita.